konsultasi kan akhir-akhir ini saya tuh sering sesak nafas gitu dok. Kadang tidur tuh susah gitu karena sesak nafas tadi. Kadang harus duduk dulu untuk tarik nafas baru bisa tidur lagi. Nah itu kira-kira kenapa ya dok? Terus sama ada sakit, rasa sakit gitu di atas Sakit. perut gitu dok. Oh, sakit perut di bagian Iya di bagian atas dekat ulu atas hati gitu perutnya dok. gitu ya, di Iya. bagian ulu hati gitu ya. Jadi Bu Lisa, untuk keluhan-keluhan yang Ibu alami itu keluhan dari GERD ya. Jadi pada kasus GERD sering banget tuh pasien-pasien mengeluhkan yang pertama nyeri ya, bisa nyeri ulu hatinya atau dadanya itu terasa panas, terasa terbakar, kemudian mulutnya itu terasa pahit atau asam gitu ya. Dan pada GERD juga itu karena reflux ya. Reflux itu asam lambung beserta gasnya itu balik ke atas karena kelemahan dari otot yang menghubungkan antara tenggorokan sama lambung ya. Jadi tip and trick pada kasus GERD yang pertama adalah kita harus mengatur makanan. Jadi makanan yang harus dihindari banget, dipantang banget itu makanan pedas dan asam Bu Lisa. Nah sisanya itu ya makanan-makanan yang memang mempengaruhi tapi tidak seberat dari makanan pedas sama asam tadi, seperti kopi, coklat, soda, dan lain-lain. Selain dari makanan, kita juga mengatur dari psikis juga, stresnya. Jadi perlu banget nih pada pasien yang dengan GERD itu harus mengatur dari stresnya. Manajemen stres itu harus dilakukan juga. Dari makanan sama stres tadi, ternyata kebiasaan-kebiasaan buruk kita juga harus diperbaiki, Bu Lisa, terutama saat makan. Hindari habis makan itu langsung tiduran, ya, langsung berbaring, itu nggak boleh sama sekali ya. Karena saat kita duduk, posisi lambung kita itu kayak gini, lurus gitu ya. Saat kita berbaring, maka posisinya kayak gini. Akhirnya asam lambungnya, makanannya nanti akan naik ke atas dan akan merusak sphincter yang pH-nya itu beda. Kalau pada lambung itu asam, sedangkan pada tenggorokan itu enggak. Akhirnya terjadi kerusakan dan longgar, dan itu cikal bakal terjadinya GERD. Kemudian kebiasaan yang lain, hindari merokok, konsumsi alkohol, sama di lain sisi kadang orang-orang tuh suka konsumsi obat-obatan anti nyeri ya, nyeri kepala, nyeri sendi, tangan atau kaki dan lain-lainnya. Tiba-tiba dia langsung minum aja gitu obat-obat nyerinya seperti ibuprofen, paracetamol, walaupun aman di lambung, tapi obat-obat itu dapat mengurangi dari fungsi lambung. Akhirnya jika itu dilakukan terus-menerus, maka lambungnya pun akan rusak dan muncullah gejala GERD itu ya. Sekiranya apa yang sebaiknya dilakukan ketika asam lambungnya udah naik dan itu udah terasa lapar, tapi kan walaupun udah makan masih terasa sakit gitu dok, masih ada rasa mualnya. Ya, nah tentunya pada GERD juga kita harus mengatur frekuensi kita makan, jam kita makan ya Bu Lisanya. Nah, makanan ternyata diproses di bagian lambung itu sampai 2-3 jam. Makanan kita punya masuk ke tenggorokan lalu masuk ke bagian lambung dan diproses di lambung itu 2-3 jam. Tentunya setelah 2-3 jam kita makan, maka harus ada lagi nih makanan yang mengisi lambung biar kondisi lambungnya tidak kosong dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, gini Bu Lisa, jika keluhan-keluhan itu sudah dialami gitu ya dalam kurun waktu sudah cukup lama, maka itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan endoskopi. Jadi endoskopi itu akan melihat nih bagian lambung di mana perlukaannya terjadi dengan memasukkan alat gitu ya. Alatnya disertai dengan kamera. Nanti dari kamera itu akan terlihat di layar bahwa bagian lambungnya ada yang mengalami kemerahan, bengkak ataupun bahkan ada lesi ya, lesi perlukaan disertai dengan darah sedikit. Biasanya seperti itu akan terlihat biasanya.